Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia tua. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia. Naskah Pengukuhan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kota Palangkaraya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020, saya, Gordon L. Tobing, Sarjana Hukum, dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudara berdasarkan keputusan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah nomor 01 garing EP.06.2 garis mendatar KPT garing KPPD garis mendatar Prom garing 6 Romawi garing 2020 sebagai anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kota Palangkaraya. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Saya bertanya kepada saudara-saudara anggota KPPD Kota Palangkaraya yang saya butuhkan, apakah Anda bersedia untuk menjalankan tugas? Baik, terima kasih saudara-saudara. Palangkaraya, Juni 2020, Ketua KPPD Provinsi Kalimantan Tengah, Gordon L. Tobing, Sarjana Hukum, cap dan ditandatangani. Penandatanganan berita acara pengukuhan antara Ketua KPPD Provinsi Kalimantan Tengah Gordon L. Tobing dengan Ketua KPPD Kota Palangkaraya Ahmad Ade Saputra. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Haji Ahmad Ibrahim. Yang kami hormati Bapak Eko Budi Sostio selaku Divisi SDM Seri Palmas, Ketua KPPD Provinsi dan Wakil, serta saudara-saudara sekalian KPPD Kota Palangkaraya yang baru saja dikukuhkan pada hari ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa
karena kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dan sekalian saudara-saudara kita yang ada di tempat lain di luar daripada ruangan ini, karena kondisi kita yang mengharuskan seperti itu. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua KPU Kota Palangkaraya yang tidak bisa hadir pada hari ini dan meminta kami untuk mewakili dalam kesempatan yang berbahagia pagi ini. Yang kedua, kami menyambut bahagia, senang dan mengapresiasi kehadiran KBPD Kota Palangkaraya ini yang kami anggap sebagai bagian daripada mitra kami dalam upaya untuk sukses Pilkada 2020 khususnya di Kota Palangkaraya ini. Memang awalnya kita ingin selalu sukses, ingin selalu berhasil, tapi kita bagaimanapun kalau usaha kita sudah maksimal, ya kita serahkan semuanya kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, nanti setelah pelantikan KBPD ini, mungkin besok atau lusa kita akan bertemu, kita akan menyusun program apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan KBPD ini dan apa yang bisa kita kerjasamakan dengan KPU Kota Palangkaraya. Saya mendapatkan informasi bahwa kawan-kawan di kabupaten lain, Pak Dodon, sangat menunggu juga kehadiran KBPD ini karena mereka ingin agar kegiatan-kegiatan sosialisasi bisa bersama-sama, bisa bermitra dengan KBPD ini. Di sini hadir Pak Ketua Provinsi dan Pak Eko, dan kita mintakan juga sambutan dan arahan beliau sehingga waktu kita bisa lebih efektif dan kita lebih banyak menyerap informasi-informasi apa yang mesti kita tahu. Maaf, masih Pak. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa KPPD Kota Palangkaraya ini bisa menjadi mitra kami untuk melakukan sosialisasi, meskipun nanti sosialisasi yang kita lakukan itu tidak banyak sosialisasi offline, lebih banyak kita online dan lebih banyak kita menggunakan medsos. Karena itu kita betul-betul kreatif, betul-betul mencari waktu momen yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi ini sehingga target 77,9% untuk pilkada tahun ini bisa tercapai. Demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di aula KPU Kota Palangkaraya dalam rangka penyertaan komunitas peduli pemilu dan demokrasi Kota Palangkaraya. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat atas pengukuhan dan selamat bergabung dan selamat menjadi perpanjangan tangan dari KPU Kota Palangkaraya dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ketua KPU Kota Palangkaraya yang pada saat ini diwakili oleh Koordinator Divisi Sosdiklis, Parmas SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Kemudian saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota dari KPD Provinsi Kalimantan Tengah dan juga teman-teman KPD Kota Palangkaraya yang baru saja diambil pengukuhannya. Tadi saya disampaikan saat sambutan baik oleh Ketua KPD Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Divisi Sosdiklis
Parmas dan SDM Pak Said tadi, yang intinya sederhana saja. Dengan keberadaan KPD ini kita bersama tahun 2020 mensukseskan di sini dalam artian kita memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan suasana COVID-19 seperti ini, tentu untuk beberapa kegiatan yang semula sudah kita rencanakan dengan offline atau tatap muka, ini skenario berubah. Ya, berubah dan akan lebih dominan dengan menggunakan sistem atau metode online atau daring. Tatap muka masih bisa kita lakukan, tetapi dibatasi. Ada aturan-aturan yang membatasi kita untuk bisa berkumpul dalam satu tempat. Nah, pembatasan inilah yang sedikit banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam skala besar, kita tidak bisa lakukan itu. Nah, maka disinilah dengan adanya KPD ini kita mencoba mencari terobosan baru bagaimana kiat cara atau strategi dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya. KPU Provinsi Kalimantan Tengah kita sudah membuat beberapa program dan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman di KPD dalam rangka terobosan sosialisasi. Yang pertama, kita minta sederhana saja, teman-teman yang tergabung di KPD, saya meyakini memiliki media sosial masing-masing pribadi. Ini nanti dimanfaatkan dengan secara maksimal. Pertama, di medsosnya masing-masing dulu. Kalau KPD provinsi kita sudah meminta untuk membuat media sosial yang khusus atas nama lembaga. Itu khusus dikelola oleh KPD-nya. Nah, kemudian didukung oleh media sosial pribadi anggota KPD-nya. Jadi media sosial ini yang coba kita maksimalkan. Kemudian juga kita meminta nanti kita akan bersama-sama dalam rangka mensosialisasikan ini akan menyebarkan informasi kepada masyarakat, dan kita meyakini seluruh yang hadir di sini mempunyai media sosial dan mempunyai followers masing-masing. Kalau semua masing-masing follower di antara kita saja like dan saling mengomen, otomatis mereka secara tidak langsung akan membaca paling tidak status informasi dari kita. Ini yang kita harapkan. Bahkan untuk kampanye sekalipun nanti metodenya juga metode menggunakan media daring atau media sosial. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian juga kita sudah sempat informasikan kepada teman-teman KPD provinsi yang memiliki kemampuan membuat video, silakan buat video. Berapa anggarannya? Usulkan anggarannya. Nanti tinggal teman-teman silakan. Hasilnya serahkan yang provinsi ke provinsi, yang di KPD kota ke kota untuk sedikit direvisi, dilihat konten isinya. Kalau sudah sesuai, itu hasil dari teman-teman KPD, silakan diupload. Provinsi pun akan ikut mengupload. Sama nanti provinsi, kita pun di provinsi kita akan membuat video-video di YouTube nantinya yang menginformasikan kepada masyarakat. Setiap tahapan akan kita buat. Nah, ini kita akan saling berbagi. Artinya apa? Setiap saat informasi itu akan selalu ada di media sosial. Nah, sekarang kita sudah mencoba membuat kita menghitung mundur. Ini sudah kita siapkan konten untuk menghitung mundur. Salah satunya nanti kita mungkin akan kerjasama dengan TPRI. Jadi di setiap ketambung itu nanti akan muncul hari tanggal hitungan mundur. Ini kita coba nanti coba tindak lanjut dengan TPRI. Di media sosial kita, nah ini kita sedang mengfinishingnya, tapi sudah jadi sebagai di provinsi. Ini tinggal menyampaikan di tingkat level terakhir untuk kontennya, untuk desain grafis gambarnya. Nanti kalau itu sudah versinya provinsi selesai, kita akan share. Nah, ini akan kita lakukan. Kemudian juga silakan teman-teman yang punya kemampuan mendesain dan sebagainya, buat saja. Selama itu mengedukasi, memberikan pendidikan, pengetahuan kepada masyarakat. Jadi semua teman-teman saya meyakini punya kemampuan. Semua orang punya latar belakang, semua orang punya keahlian. Nah, sekarang kemampuan dan keahlian ini dan kita gabungkan menjadi satu kesatuan kekuatan. Bukan nilai kekurangan orang. Kita mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan itu. Kelebihan dan kemampuan ini yang menjadikan modal kita untuk bisa bergerak.
Kalau ada 25 orang satu saja kemampuannya, dikumpulkan 25 orang, maka ada 25 kemampuan itu. Dan itu menjadi modal kita. Nah, tinggal masing-masing pribadi, masing-masing komunitas ini bisa menyampaikan konten-kontennya. Target kita memang di Renstra KPU RI 77,5. Sekedar informasi. Pemilu di 2015 partisipasi kita di 53,8. Artinya ada 23,7 yang menjadi tantangan kita ke depannya untuk menyamai keinginan KPU RI. Ini tantangan. Apakah mampu kita laksanakan? Insya Allah mampu. Pembuktiannya kemarin ketika pemilu legislatif dan presiden. Mungkin orang bertanya, oh iya kalau pemilu legislatif dan presiden kan yang mensosialisasikannya banyak. Tapi kalau kita mundur di 2014 sama. Tetapi partisipasinya juga meningkat kita ketimbang di 2014. Baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Jadi kita mampu. Bahkan kita tembus di atas 77,5, bahkan 79. Di pemilu 2015 kita tidak sampai. Artinya ada kemampuan secara tidak langsung ya, mengedukasi pemilih yang ada di Kalimantan Tengah. Artinya apa? Masyarakat mulai melek. Nah sekarang yang terpenting ingat, karena masa corona, SOP protokol kesehatan tolong tetap dijaga. Ya SOP, paling tidak gunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak. Itu minimal 3 itu dulu. Kalau ada istilah silahkan. Paling tidak 3 itu yang perlu kita perhatikan ketika kita berkumpul. Kelihatannya sederhana. Ya. Setelah kita latih dan sebagainya gampang. Tapi yang paling berbahaya itu OTG. Orang tanpa gejala itu yang paling berbahaya. Kalau orang terlihat gejalanya gampang. Nah OTG ini yang kita coba cegah. Salah satunya masker paling sederhana. Ya ini. Nah kemudian kita teman-teman bagaimana berkoordinasi nanti di Tata Pelangkarya, divisi khususnya nanti Pak Sehri dan seluruh komisioner dan seluruh jajaran sekretariat silakan berkomunikasi sama di provinsi. Kadang-kadang Pak Gubernur datang ke ketua, datang ke saya atau ke bagian sekretariat. Kita terus berkoordinasi. Bahkan provinsi itu proposal berapa kali keluar masuk jaringan kita. Kita enjoy saja. Bahkan mohon maaf sebenarnya kemarin terakhir pun kita kritik ya. Untuk kop saja misalnya. Ini kita proses sama-sama pembelajaran. Kita saling mengoreksi, mohon maaf kalau bahasa saya dan Pak Gubernur itu jangan tersinggung. Karena untuk kemajuan bersama, kita saling mengingatkan saja. Sebelum ini keluar ke umum, ini masih internal kita. Ya. Nah ini coba satu-satu proses ini dengan adanya berbeda juga pembelajaran bagi kita dan juga memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat. Yang terpenting tanggal 9 Desember 2020 hari pemungutan suara dan meyakinkan masyarakat mau datang ke TPS bahwa COVID ini sebenarnya aman kalau kita mengikuti protokol kesehatan. Intinya itu. Yang tidak aman itu yang bandel. Saya meyakini yang tidak aman itu yang bandel. Kalau kita SOP-nya kita ikuti, insya Allah proses pelaksanaan pemilu itu dapat kita lakukan. Ya, tapi tolong kita saling menjaga diri. Kita saling menjaga diri, paling tidak untuk diri kita. Karena kalau kita menjaga untuk diri kita, secara tidak langsung kita menjaga keluarga kita, teman kita, rekan-rekan kita, secara tidak langsung. Mulainya dari diri kita. Nah, kemudian kita juga saling mengingatkan. Mohon maaf, kalau kita di provinsi, kita ini biasa saling mengingatkan. Ketika misalnya berkumpul seperti ini, ada satu yang lepas masker, kami akan ingatkan itu. Bahkan ketika kami melalui pertemuan Zoom, ada yang tidak pakai masker walaupun online, itu akan diingatkan. Kalau online, kami akan diingatkan. Makanya ketika pertemuan KPU misalnya dengan lembaga-lembaga lain, seluruh jajaran KPU posisi masker tetap di hidung bukan di dagu. Ya, fungsi masker itu di hidung, untuk di hidung, bukan di dagu. Nah ini salah satu kenapa kita menjadi role model bagi masyarakat. Ya, kita menjadi role model dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Dan ini sudah digaungkan oleh pimpinan kita di KPU RI. Suksesnya pemilu berawal dari kita. Paling tidak pencegahan COVID, memberikan informasi masyarakat bersedia untuk dengan kesadarannya datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Mungkin itu
dulu yang saya sampaikan, nanti ke depannya mungkin kita bisa komunikasi, diskusi, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan kami dari Kota Palangkaraya dengan amanah yang baru. Semoga ini menjadi berkah. Dan ingat, amanah yang diberikan kepada kita ini jadikan ibadah. Pekerjaan kita jadikan ibadah, itu akan lebih tenang kita. Apapun kritikan orang, mohon maaf, apapun cacian orang terhadap kita, itu jadikan tantangan hidup bagi kita, sehingga proses perjalanan kita akan jauh lebih mudah. Untuk Indonesia.